Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam pembelajaran matematika. Pada pembelajaran kali ini, materi yang akan kita bahas adalah gradien garis lurus, ya, gradien garis lurus. Nah, apa saja yang akan kita pelajari dari dalam gradien ini? Nah, ini nanti akan kita pelajari yaitu bagaimana cara kita menentukan gradien yang melalui dua titik dan menentukan gradien yang melalui garis, ya, melalui garis. Nah, dari pembelajaran ini, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini, ya? Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu satu, peserta didik dapat memahami pengertian gradien melalui diskusi dengan benar. Ya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menentukan cara menghitung gradien persamaan garis lurus. Jadi menentukan gradien itu atau menghitung gradien dari persamaan garis lurus. Yang ketiga, peserta didik dapat menggambar persamaan garis lurus pada bidang kartesius. Nah, ini jadi yang akan kita tuju itu adalah kalian dapat menggambar persamaan garis lurus. Yang keempat yaitu dapat menghitung gradien, ya, dapat menghitung gradien. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kali ini. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke gradien, itu kan kita kemarin sudah mempelajari tentang grafik grafik persamaan garis, ya, grafik persamaan garis. Nah, di dalam grafik persamaan garis itu kan kemarin kita sudah ada yang namanya bentuk umum persamaan garis lurus. Nah, kita mengingat kembali apa sih bentuk umum persamaan garis lurus? Nah, bentuk umum persamaan garis lurus adalah yang pertama itu adalah Y sama dengan MX plus C, ya. Y sama dengan MX plus C. Di mana Y, ya, Y dan X, ya, Y dan X ini adalah variabel. Nah, variabel. Kemudian C ini adalah konstanta, ya, konstanta. Kemudian M, ya, M ini adalah M ini adalah gradien. Nah, M ini adalah gradien, sehingga bentuk umum persamaan garis lurus itulah Y sama dengan MX plus C. Atau yaitu AX plus BY plus C sama dengan 0. Jadi bentuk umumnya itu ini secara eksplisit, ya. Secara implisitnya adalah AX plus BY plus C sama dengan 0, di mana A dan B ini adalah konstantanya atau koefisien A dan B. A-nya ini koefisien dari variabel X dan Y. Jadi A koefisien dari X, B koefisien dari Y, dan C adalah konstanta. Nah, itu. Kemudian apa sih pentingnya mempelajari gradien? Ya, kenapa kita harus mempelajari gradien? Nah, ada banyak manfaat yaitu dari gradien. Salah satunya adalah ini. Nah, ini adalah gambar tangga yang ada di rumah kita. Misalnya kalau di rumah kalian itu ada yang lantai 2, berarti otomatis rumah kalian memiliki tangga, ya kan? Nah, kalau tidak memiliki tangga, terus bagaimana mau naik ke lantai 2 begitu. Nah, terus hubungannya apa antara tangga dengan gradien, ya kan? Hubungannya apa tangga dengan gradien? Nah, hubungannya adalah kemiringan tangga yang ideal. Lihat, kemiringan tangga yang ideal itu adalah 24 sampai 45 derajat. Itu yang ideal. Namun bila pemilik rumah memiliki anak kecil, otomatis kemiringan tangga harus dibuat lebih landai, ya. Jadi 24 sampai 45 derajat itu kan semakin tinggi. Jadi kalau punya anak kecil, otomatis dia akan semakin landai. Lah, berapa sih kemiringannya? Nah, kemiringan untuk yang mempunyai anak kecil itu berarti antara 20 sampai 24 derajat. Itu. Jadi dengan konsekuensi jumlah anak tangga akan menjadi lebih banyak karena dia akan semakin landai. Itu. Kenapa kok semakin landai? Karena semakin landai itu kita tidak membutuhkan tenaga yang begitu besar. Nah, maka
untuk pentingnya mempelajari gradien itu salah satunya adalah untuk menghitung berapa kemiringan yang harus kita buat dalam membuat tangga di dalam rumah. Itu seperti itu. Nah, kemudian di sini ada soal harga laptop. Jadi ini ada harga laptop ya. Di perkembangan teknologi sangat pesat sekali dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Tak dapat dipungkiri dengan adanya perkembangan teknologi mengakibatkan harga pasaran barang-barang elektronik menjadi turun. Ya, ini menjadi turun. Salah satunya adalah perkembangan komputer. Nah, komputer ini saat ini adalah menjadi salah satu kebutuhan sekunder manusia. Entah itu pekerja kantoran, siswa, mahasiswa. Nah, itu kan semuanya membutuhkan komputer. Nah, salah satu jenis komputernya adalah laptop. Nah, laptop ini adalah salah satu jenis komputer yang bisa dibawa kemana-mana, ya kan? Laptop adalah salah satu perkembangan dari komputer. Dengan adanya laptop, manusia bisa bekerja di mana saja dan kapan saja. Dengan adanya perkembangan teknologi, kalian bisa melihat harga laptop prosesor Core i3 ya. Ini yang dijadikan adalah prosesor Core i3. Dalam kurun waktu 10 tahun. Untuk lebih jelas silakan perhatikan ini. Nah, di sini ini adalah harga laptop. Harga laptop dalam jutaan. Kemudian di sini adalah tahun. Nah, ini adalah grafik perubahan harga laptop dari tahun 2011 ke tahun 2021. Nah, di sini kita lihat 2011 harganya adalah 9 juta, ya kan? 9 juta. Kemudian 2021 ini harganya 6 juta. 6 juta. Nah, 6 juta. Nah, terus dari soal ini apa yang ditanyakan? Nah, yang ditanyakan adalah kemiringan garis. Nah, ini kan ada garis. Nah, ini kemiringannya berapa? Nah, kita disuruh mencari ini. Itu yang kita cari adalah ini. Nah, dalam mencari ini kan ada di sini posisinya. Nah, di sini ibarat kata kita tulis saja di sini titiknya adalah titik A. Oke, ini adalah titik A. Titik A ini berarti di titik berapa, berapa. Ingat, kita sudah mempelajari yang namanya koordinat kartesius. Nah, koordinat kartesius itu kan ada absis, ada ordinat. Nah, absis itu adalah yang di sumbu X. Nah, di sumbu X adalah yang mendatar. Sumbu Y-nya yaitu ordinat, yaitu di sumbu Y atau yang yang tegak ya, yang tegak. Nah, berarti di sini kalau di sini tahun 2011 itu 9 juta, berarti di sini berapa? Di sini X-nya adalah 2011, ya kan? Kemudian Y-nya berapa? 9. Nah, Y-nya 9. Kemudian yang di sini, oke, tahun 2021 kita ibarat kata dengan titik B. Ya, ini titik B. Titik B berada di 2011 ya, 2021 dan berapa? 6, betul. Dan 6. Nah, ini kita punya dua titik ini. Oke. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan untuk mencari ini? Mencari kemiringannya. Nah, yang pertama, untuk mencari kemiringan ini kita harus mencari selisih dari ordinat dan selisih dari dari absis. Ya, selisih dari ordinat dan dari absis. Oke. Kita punya titik A. Titik A tadi adalah 2011,9. Berarti X1 atau absisnya ya, absisnya itu adalah 2011. Kemudian Y1-nya atau ordinatnya yaitu 9 ya, 9. Kemudian titik B. Titik B itu berada di 2000 ya, 2021,6. 2021,6. Nah, berarti kita ibarat karena absisnya atau X2-nya itu sama dengan 2011.
21. Kemudian Y2-nya adalah 6. Nah, sampai di sini. Kemudian setelah itu kan kita mau mencari selisih. Nah, yang pertama kita cari dulu selisih ordinat. Nah, selisih ordinat. Selisih ordinat berarti berapa? Y2 dikurangi Y1, ya kan? Sama dengan Y2 kurangi Y1. Y2-nya berapa? 6. Y1-nya berapa? 9. Berarti hasilnya berapa? 6 dikurangi 9 sama dengan negatif 3. Oke. Kemudian yang kedua kita mencari selisih absis. Selisih absisnya berarti absis itu kan X, berarti di sini X2 dikurangi X1 sama dengan X2-nya berapa? 2021 dikurangi 2011. Nah, 2021 kurangi 2011 berapa? 10. Nah, 10. Nah, berarti kemudian di sini kan ditanyakan kemiringan. Nah, berarti kemiringannya, ya, berarti di sini ya, setelah ketemu selisihnya, kemudian kita tulis selisih ordinat, atau ordinat itu berarti kan selisih tegak. Nah, berarti kan selisih sisi tegak. Nah, selisih tegak dibagi selisih sisi mendatar atau sisi datar, ya, sisi datar. Sama dengan berapa? Nah, sisi tegaknya selisihnya berapa? Ini, ya kan? Ini 3, berarti negatif 3. Nah, negatif 3 dibagi 10 sama dengan negatif 3 bagi 10 berarti sama dengan negatif 3/10. Nah, ini dinamakan kemiringan atau M. Nah, berarti pertanyaan dari soal tadi berapa? Pertanyaan dari soal tadi adalah ini. Berapakah kemiringannya? Kemiringannya adalah M sama dengan negatif 3/10. Nah, itu sudah menjawab pertanyaan yang tadi. Oke, dari pertanyaan itu kemudian di sini ada contoh soal. Ya. Oke, ada contoh soal. Contoh soal 1, tentukan gradien yang melalui titik 2,4 dan 5,8. Oke, kita tulis dulu. Gradien berarti kan M, ya kan? M tadi berapa? Kita ulangi lagi. Nah, ini M-nya ini di sini adalah negatif 3/10, berarti M-nya adalah selisih titik tegak ke sisi datar, ya kan? Berarti kalau mencari sisi tegak ke sisi datar, berarti kita harus mencari dulu M-nya adalah itu tadi. Nah, maka kita harus cari dulu. Kita cari yang namanya selisihnya. Oke, selisih ordinatnya atau selisih selisih sisi tegak. Ya. Sisi tegak. Nah, sisi tegak sama dengan sisi tegaknya berapa yang pertama? Oke, kita ada 2,4. Yang pertama 2,4. 2,4 X1-nya berapa? X1-nya adalah 2. Y1-nya berapa? Y1-nya adalah 4. Oke. Ini 4 ya, bukan 9. Ini 4. Kemudian ada 5,8. Oke, 5,8. 5,8 berarti X2-nya. X2-nya adalah 5. Y2-nya itu adalah 8. Nah, berarti selisih sisi tegak. Sisi tegaknya adalah ordinat atau Y. Berarti 8. Sebelum ini ke sini berarti
Y2 dikurangi Y1 itu sama dengan Y2 kurangi Y1, berarti sama dengan berapa? Y2 nya adalah 8, Y1 nya adalah 4. Itu berarti 8 dikurangi 4 itu sama dengan 4. Kemudian selisih datar. Selisih sisi datar sama dengan X2 dikurangi X1. X2 kurangi X1. X2 nya berapa? Di sini X2 nya adalah 5. Dikurangi X1 nya berapa? 2. Berarti 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Nah, tadi seperti tadi, M itu adalah selisih sisi tegak dibagi selisih sisi datar. Berarti M sama dengan 4/3, ya kan? Nah, ini sudah ketemu. Itu. Oke. Kemudian selanjutnya ada soal kedua. Soal kedua, tentukan gradien garis 4x plus 8y min 6 sama dengan 0. Nah, kita disuruh mencari gradien. Gradien itu berarti kan apa? M, ya kan? M. Nah, dari sini kita harus mengubah dulu ke dalam bentuk persamaan garis lurus. Bentuk mempersamaan garis lurusnya apa? Yaitu Y sama dengan MX plus C, ya. MX plus C. Berarti dari persamaan ini kita harus rubah dulu ke dalam Y sama dengan MX plus C. Oke, kita rubah. Berarti di sini 4x ditambah 8y dikurangi 6 sama dengan 0. Oke. Setelah itu kita apakan? Di sini kan Y sama dengan MX plus C. Berarti yang X dan C-nya kita pindah ke kiri. Berarti di sini 8y tetap sama dengan X-nya kita pindah, ya kan? Kita pindah ke sini. Berarti di sini adalah karena di sini positif, maka kita pindah ruas ke sini, maka menjadi negatif 4x. Ditambah, ya, negatif 6-nya kita pindah. Nah, ingat di sini negatif 6 loh, sudah negatif 6 ya. Negatif 6 kita pindah menjadi positif. Nah, berarti plus 6. Oke, apakah ini sudah membentuk Y sama dengan MX plus C? Belum. Nah, kita harus rubah dulu biar di sini menjadi Y lah. Agar ini 8-nya hilang, kita apakan? Nah, agar ini 8-nya hilang, maka kita harus kalikan dengan 1/8. Nah, akan menjadi 1/8 agar hasilnya 1. Nah, apabila sisi kiri kita kalikan 1/8, maka sisi kanan itu juga kita kalikan 1/8, ya. Jangan lupa kalau di sisi kiri itu 1 dikalikan 1/8, di sisi kanan juga kita kalikan 1/8. Oke, 1/8 kali 8 ini kita coret-coret hasilnya 1. 1 kali Y berarti 1Y. Karena dia 1Y, maka koefisien 1 itu tidak usah ditulis, maka sisanya adalah Y. Maka sama dengan sekarang negatif 4x dikali 8 berarti negatif 4/8 X, ya, ditambah 6 kali 1/8 berarti 6/8. Oke. Nah, apakah ini sudah membentuk Y sama dengan MX plus C? Iya, betul. Kita coba kita cari. Di sini adalah Y sama dengan MX plus C. Oke. Karena dia sudah mencapai Y sama dengan MX plus C, maka kita lihat M-nya yang mana? M-nya yang ini. Ini sebagai M, ya kan? Ini sebagai M. Di mana M itu adalah koefisien dari X di sini. Nah, maka di sini kan ditanyakan adalah gradien. Sedangkan gradien itu adalah M. Maka M sama dengan di sini negatif 4/8. Oke, negatif 4/8 berarti kita bisa sederhanakan lagi. Berarti menjadi 4/8 berarti sama dengan 1/2. Oke, ya kan? Karena 4 bagi 4 sama dengan 1, 8 bagi 4 sama dengan 2. Atau bisa kita sederhanakan yaitu kita bagi
Ya, kita bagi saja dengan yang ini. Jadi 4 bagi 4, yang ini 8, ini juga bagi 4. Oke, maka ketemunya adalah negatif 1/2. Itu. Nah, dari dua contoh soal ini, maka kita mendapatkan sebelum ke sini ya, sebelum ke aplikasi Desmos, kita mendapatkan kesimpulan. Nah, kesimpulannya apa? Tadi dikatakan bahwasanya di kita yang dari soal pertama itu kan kita disuruh mencari kemiringan dari garis, ya kan? Kemiringan dari garis. Maka kita ketemunya adalah M. Nah, maka kemiringan atau gradien, jadi gradien itu atau kemiringan, ya, gradien atau kemiringan itu adalah perbandingan perubahan panjang sisi tegak atau selisih sisi tegak dengan panjang sisi mendatar, ya kan? Nah, itu jadi perbandingan itu biasanya di M itu sama dengan perbandingan. Nah, karena perbandingan biasanya dikatakan dengan per, ya, berarti ini perubahan sisi tegak dibagi perubahan sisi mendatar. Itu adalah gradien. Kemudian yang kedua, gradien yang mulai 2 titik. Nah, bagaimana cara mencari gradien mulai 2 titik? Itu tadi pertama, perubahan sisi tegak atau selisih ordinat, ya kan? Ini kan selisih ordinat. Selisih ordinatnya adalah Y2 min Y1, ya kan? Kemudian di sini perubahan sisi datar. Sisi datarnya adalah apa? Yaitu X2 dikurangi X1. Maka M-nya ketemu ini. Maka di sini Y2 min Y1 sama dengan X2 Y1 atau M. Atau kita bisa mencari gradien menggunakan rumus ini. Itu seperti itu. Oke. Selanjutnya. Kemudian kita bisa mencari secara manual. Secara manual seperti ini kita bisa mencarinya. Nah, tapi kita juga bisa mencari dengan menggunakan yang namanya aplikasi Desmos, ya. Kita bisa mencari menggunakan aplikasi Desmos. Bagaimana cara kita menggunakan aplikasi Desmos? Nah, bisa kalian ketik saja di sini langsung ya. bit.ly garing, ya, bit.ly, kemudian ini. Nah, ini yang pertama, kalau dia sudah mencari dia dalam bentuk garis, berarti kita bisa menggunakan yang ini yang pertama, bit.ly gradien garis underscore gradien garis. Atau kalau dia mencari 2 titik, itu berarti bit.ly gradien garis underscore 2 titik. Nah, yang pertama kita coba dulu, bit.ly gradien underscore garis. Nah, seperti ini kita langsung muncul ke Desmos. Nah, ini adalah rumusnya, itu sudah saya buat sedemikian rupa agar kalian itu lebih mudah untuk mencari gradien. Nah, oke. Contoh misalnya di sini ada AX plus BY plus C. Nah, kita disuruh mencari gradien yang pertama itu tadi berapa? Contoh soal kedua itu adalah 4X plus 8Y min 6. 4X plus 8Y min 6. Waduh, nggak bisa ditulis. Maka kemudian 4X plus 8Y min 6 berarti 4X. Berarti di sini A-nya berapa? Berarti di sini kan, di sini A-nya adalah 4, B-nya adalah 8, C-nya adalah negatif 6. Negatif 6. Berarti 4X, A-nya 4, B-nya 8, C-nya negatif 6. Oke, kita masukkan di sini saja langsung. A-nya 4, B-nya 8, C-nya adalah negatif 6. Nah, di sini sudah ketemu 0, negatif 5. 0, negatif 5. Negatif 5, negatif 0,5. Kita lihat di sini apakah negatif setengah? Ya, betul. Kan sama. Nah, itu caranya seperti ini, lebih mudah bagi kalian. Itu. Tapi jangan melupakan cara manualnya juga agar kalian bisa juga menghitung gradien yang melalui manual. Kemudian yang kedua adalah melalui 2 titik. Nah, sama, kita ketik saja bit.ly garing ya, gradien underscore 2 titik. Nah, 2 titik. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini juga sama, sudah saya sedemikian rupa sehingga agar kalian bisa cepat. Contoh yang pertama tadi. Yang pertama tadi itu kan kita disuruh mencari gradien dari 2,4 dan 5,8.
Nah, 2,4 dan 5,8. Oke, berarti X1-nya berapa? 2. Kita ketik saja di sini 2. Y1-nya berapa? 4. Kemudian X2-nya berapa? X2-nya adalah 5. Y2-nya berapa? 8. Nah, berarti ketemunya berapa? Di sini M-nya 1,33333. 1,333 itu berarti kalian harus mengubah menjadi dari desimal itu mengubah jadi pecahan biasa. Nah, di sini ketemunya adalah 4/3 atau 1/3. Itu seperti itu. Oke. Baik. Setelah itu saja yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan kalian komen di bawah ya, pertanyaan atau tentang soal itu silahkan bisa kalian tanyakan melalui komentar di bawah atau bisa juga kalian WA ke saya. Baik, untuk selanjutnya akan kita pelajari yaitu bagaimana cara kita mencari persamaan garis yang melalui satu titik dan bergradian M. Kemudian atau kita akan mempelajari yaitu bagaimana cara kita mencari persamaan garis yang melalui dua titik. Ya. Itu untuk materi selanjutnya. Baik. Terima kasih atas perhatiannya dari semua. Saya cukupkan sekian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.